Halo sobat semua, apa kabar? Memang doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Amin. Kali ini Memang mau menceritakan film yang berjudul The Octo Games. Kita langsung saja bahas. Jaxpro adalah seorang influencer top yang memiliki 115 juta follower dan hidup serba berlebihan. Hal itu membuat pola pikirnya menjadi tak lazim, hingga dia mengadakan sebuah permainan dengan mengundang sejumlah orang yang merupakan pegiat media sosial juga. Di hari pertama, para peserta pun berdatangan. Mereka diwajibkan menyerahkan ponsel dan menandatangani surat perjanjian kepada petugas yang menggunakan topeng. Jaxpro menyebut dan menjelaskan permainan melalui layar TV, bahwa terdapat 8 permainan sederhana dan hanya terdapat satu pemenang di akhir permainan. Jaxpro juga mengatakan bahwa semua permainan akan direkam dan diunggah ke akun medsosnya. Dan pemenangnya akan diberikan seluruh akun medsos dan semua sponsorshipnya yang memiliki 115 juta followers. Mengetahui hal tersebut, para peserta pun sontak kegirangan. Di game pertama, Jaxpro mengawali dengan game yang bernama Simon Says. Peserta diwajibkan menuruti semua perintah yang diawali dengan kata Simon Says. Jika melakukan perintah tanpa kata tersebut, maka peserta dinyatakan kalah. Karena itu adalah permainan anak-anak, para peserta pun merasa santai dan sangat pede bisa melalui dengan mudah permainan tersebut. Tak hanya itu, sepanjang permainan mereka akan ditemani oleh personil yang mengenakan kostum rubah yang disebut The Eliminator. Permainan awal pun sepertinya dilalui dengan sangat mudah, hingga terdapat satu peserta yang melakukan kesalahan. Namun keceriaan pun seakan berubah total. Seketika saja sang Eliminator menghantamkan martil ke peserta yang gagal tersebut hingga is dead parah. Melihat hal tersebut, salah satu pemain berusaha kabur, namun malah ditembak oleh sniper yang sejak awal sudah mengawasi. Satu persatu pemain pun berguguran, hingga hanya menyisakan 8 peserta saja. Dan mereka diminta mendekati kamera dan memperkenalkan diri beserta profesinya masing-masing. Kerry Miller, seorang penyanyi dan pencipta lagu. Arjun Singh, seorang gamers. Maxine, komedian. Ruth Martin, pembawa acara memasak. Stephen Randall yang dipanggil Squeeze, seorang motivator. Walter Benwood, seorang pengusaha. Jess Hardbody, pelatih fitness. Dan yang terakhir, Miss Sunshine, pembawa acara TV anak-anak. Jaxpro tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Luna, yang juga seorang influencer dengan kehidupan yang sangat terikat. Seperti halnya saat itu, Luna diharuskan mengenakan bikini di tengah musim dingin. Dengan alasan-alasan tersebut, Jaxpro berniat pensiun dari medsos dan mulai hidup baru bersama Luna. Di permainan kedua yang bernama Hopscotch, kalau di tempat Mamang ini namanya Sonlah, pemain diharuskan lompat engklek sesuai dengan kotak. Namun pemain diharuskan untuk berhenti melompat ketika lampu berwarna merah. Permainan yang sangat mudah ini pun sangat menegangkan karena jika salah akan dieksekusi hingga is dead. Squeeze pun melakukan kecurangan dengan cara bersiul menyerupai suara ketika lampu berwarna merah. Miss Sunshine yang terkecoh melakukan kesalahan ketika lampu berwarna merah dan harus tewas dengan tragis di tangan Eliminator. Di permainan ketiga, mereka diharuskan melewati rintangan balon dalam waktu 60 detik. Tapi tak semudah itu, karena sang Eliminator pun berada dalam obstacle untuk melakukan pembantaian. Jess yang berhasil melewati sang Eliminator pun kegirangan karena merasa berhasil. Namun seketika saja Jess ditembak karena melewati batas waktu. Jess pun wassalam. Kerry yang mendapat kesempatan kedua memutuskan untuk membatalkan permainan dan berkilah bahwa tidak ada jalan keluar dalam permainan tersebut.
Menariknya, Jax Pro menyetujui keputusan Carrie dan menyudahi permainan tersebut. Luna yang merupakan pacar Jax Pro ternyata melakukan rencana lain. Luna menyuruh salah satu penjaga untuk membawakan bubuk racun dan berencana untuk meracuni Jax Pro. Keesokan harinya, peserta dihadapkan pada permainan lain, yaitu musical chairs, di mana pemain diharuskan mengitari kursi dan menduduki kursi ketika musik berhenti. Satu persatu peserta pun tereliminasi hingga menyisakan 2 pemain, yaitu Squeeze dan Ruth. Di sisi lain, ternyata pemain yang tereliminasi ternyata tidak langsung dibantai, melainkan hanya dipindahkan ke ruangan lain. Kedua pemain yang masih tersisa melanjutkan permainan, namun ternyata Squeeze merencanakan kecurangan lainnya. Saat musik berhenti, dia membiarkan Ruth menduduki kursi dan Squeeze mencekiknya dari belakang dan membantainya. Dan Squeeze dinyatakan menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Keesokan harinya, Ruth yang ternyata masih hidup mulai tersadar dan Jax Pro pun menghampirinya. Ruth merasa kegirangan karena bisa bertemu langsung dengan idolanya tersebut. Jax Pro sengaja menyelamatkannya dan malah menjadikannya sebagai penjaga dalam permainan tersebut dan menjanjikan bayaran sebesar $2 juta karena Jax Pro menilai bahwa Ruth adalah seorang psikopat. Ruth pun menerimanya dengan senang hati. Di permainan berikutnya, yaitu petak umpet alias kucing sumput, pemain diharuskan bersembunyi dan diberi waktu 60 detik, kemudian sang eliminator akan mencarinya. Tentu saja pemain yang ketahuan akan dihabisi tanpa ampun oleh sang eliminator. Maxine yang didorong keluar oleh Walter terpaksa harus meninggalkan permainan dan kehilangan nyawanya di tangan sang eliminator. Beralih pada Ruth yang diajak ke dalam studionya Jax Pro, ia diberikan tugas lain, penjaga yang ketahuan membawa sianida tengah terikat di salah satu ruangan. Jax Pro pun menugaskan Ruth untuk menghabisinya. Ruth pun menghabisi wanita tersebut tanpa belas kasihan. Keesokan harinya permainan pun berlanjut. Tetherball mengharuskan pemainnya memukul bola yang diikat tali pada sebuah tiang hingga bola berhenti. Di babak pertama, Arjun memenangkan permainan yang melawan Walter. Kemudian Squeeze mengalahkan Carrie yang tidak menyentuh bola sekalipun. Carrie sengaja tidak menyentuh bola karena terdapat babak penyisihan agar tangannya tidak terluka. Dan benar saja, tangan Walter yang memang sudah terluka tidak bisa melakukan perlawanan dan Carrie pun menjadi pemenangnya. Sang eliminator pun langsung menjadi algojo dan menghabisi Walter. Namun sesaat sebelum Walter is dead, Walter sempat menarik topeng sang eliminator. Wajah sang eliminator yang culun pun terlihat, namun dia tetap menghabisi Walter tanpa ampun. Malam harinya Luna membawakan minuman buat Jax Pro, namun Jax Pro teringat akan bubuk racun yang dibawa oleh penjaganya. Ia meminta Luna untuk mencicipi minuman tersebut. Luna yang menolak dengan berbagai alasan dipaksa Jax Pro untuk meminumnya, dan hal itu membuat Luna melarikan diri. Tapi naas, ketika di bawah tangga sudah terdapat Ruth dengan membawa shotgun. Ruth pun menghabisi Luna dengan seketika. Jax Pro malah merasa senang akan hal itu, dan dia menuliskan di selembar kertas seakan-akan Luna melakukan bunuh diri. Dan seakan-akan Jax Pro mulai jatuh hati pada si Tante Ruth, dan mereka pun berjanji akan hidup bersama setelah permainan usai. Keesokan harinya di permainan ke-7 yang disebut Hangman, para peserta diwajibkan menebak huruf dan kalimat secara utuh. Jika salah dalam menebak huruf, maka peserta akan dihadiahi sengatan listrik. Squeeze yang dari awal salah menebak huruf secara mengagetkan dapat menebak seluruh kata di babak pertama, dan dia pun lolos dari permainan tersebut. Arjun yang tak tega melihat Carrie tersengat listrik, memilih diam dan merelakan tewas agar Carrie dapat lolos dari permainan tersebut. Setelah permainan tersebut, sang eliminator diminta mendatangi kediaman Jax Pro. Sang eliminator yang juga penggemar Jax Pro gembira bisa bertemu langsung dengan idolanya tersebut.
Namun Jack Sparrow beranggapan lain karena dia telah teledor sehingga topengnya terlepas. Ruth pun menembaknya dengan seketika. Tibalah di hari penentuan. Di permainan terakhir ini, peserta yang tersisa yaitu Carrie dan Squeeze diharuskan berebut bendera dan memegangnya selama 3 detik. Jack Sparrow menegaskan peserta tidak boleh saling berebut, apalagi saling membunuh. Squeeze mendorong Carrie hingga terjatuh, namun Carrie melihat adanya bendera lain dan dengan cepat ia menghampiri dan memegang bendera tersebut. Squeeze yang kegirangan ternyata memegang bendera yang salah, dan dengan seketika penjaga pun menembaknya dan Squeeze pun tewas. Carrie yang sedang terharu karena bisa memenangkan pertandingan dengan sekejap disuntik bius oleh penjaga hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Carrie pun mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan, yaitu rumah dan akun media sosialnya Jack Sparrow. 3 bulan berikutnya dikisahkan Carrie yang mendapatkan ketenaran tidak hanya dari medsosnya Jack Sparrow saja, melainkan dari kisahnya di permainan tersebut. Namun menariknya, Jack Sparrow dan Ruth yang telah lama menghilang kini muncul lagi dengan medsosnya yang baru, dan film pun selesai. Nah, itulah kisah film tersebut. Silahkan berkomentar dan jangan lupa subscribe atuh ya. Sampai jumpa.